permasalahan domestik pemirsa seperti defisitnya sekitar 31 triliun rupiah yang diumumkan oleh Menteri Keuangan pada kuartal pertama, kemudian juga beberapa gejolak-gejolak lainnya seperti Danantara. Seberapa besar sebenarnya permasalahan fiskal kita, permasalahan domestik ini akan berpengaruh terhadap pasar saham? Ya, jadi saya melihatnya this is a bit of everything, sedikit-sedikit dari yang banyak dari semua itu. Okay. Ya, jadi kalau kita lihat, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Peri tadi, ada semacam tekanan global di awal meskipun sudah mereda ya. Tekanan globalnya itu dari sisi Amerika Serikat, karena mereka kalau saya melihat ya di market, itu potensi pertumbuhan di Amerika Serikat ketika Trump itu terpilih di bulan November itu sangat tinggi sekali. Karena dengan Make America Great Again itu artinya ultra expansionary fiscal policy, artinya membuat Amerika tumbuh. Dan equity market mereka pasti akan sangat tinggi gitu ya potensinya, itu yang kemudian ditangkap oleh foreign funds, menyedot dana dari emerging markets, dan pada posisi di awal tahun posisinya sudah short emerging markets gitu ya, sudah melepas kepemilikan dari emerging markets, ingin go all in ke US. Nah ini kan permasalahannya adalah ketika di bulan Februari ya, di bulan Januari bahkan melanjutkan dari Desember, tren itu masih tetap terjadi dan menekan semua emerging markets, tidak hanya Indonesia tapi semuanya kena. Nah tapi kenapa kemudian di bulan Februari dan Maret ketika Amerika Serikat itu USD 10 year-nya itu justru turun, kenapa USD 10 year turun? Itu salah satu indikasi yang kita lihat di market juga ketika mereka melemah kecenderungannya sehingga the Fed mungkin bisa memotong suku bunganya. Harusnya itu positif buat emerging markets, harusnya kita mendapatkan yang hijau gitu kan. Tapi ternyata enggak, kita merah sendirian. Apa? A bit of everything. Pertama, dari masalah efisiensi. Efisiensi itu banyak yang juga salah tangkap. Dikiranya budget cut, tapi ternyata budget reallocation. Nah itu kemudian harus diperbaiki komunikasinya. Itu ada beberapa asing yang juga melihat, ini berarti potensi return on equity di tahun ini akan sangat terbatas. Salah satunya Morgan Stanley yang mendowngrade market kita. Kenapa? Mereka lihat, oh return on equity kita di tahun ini mungkin akan sangat terbatas. Fondasinya apa? Fondasi pertumbuhan ekonomi. Kenapa bisa begitu? Ada banyak sekali hal. Salah satunya juga mungkin saja itu dari isu efisiensi yang disalah tangkap itu. Yang kedua memang Morgan Stanley punya landasan yang lain. Nah meskipun kita sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita oke, sampai tahun lalu itu masih 5,03%. Tapi bisa ingat kita lihat dari trajektori selama 10 tahun terakhir, exclude pandemic times, pertumbuhan ekonomi kita 5,07%. Sehingga yang 5,03% ini di bawah average 10 years. Ditambah lagi kita punya masalah serius ya, memang enggak terlalu serius, tapi ini jadi hantu ya di tahun-tahun mendatang. Apa? Masalah sluggish demand. Di bulan Januari inflasi kita 0,76%. Di bulan Februarinya minus 0,09%. Itu artinya apa? Demandnya lagi sluggish. Memang ada diskon PLN 50% di situ. Memang ada harvest time. Tapi kalau kita lihat data konsensus di bulan Januari ekonom meyakini bahwa inflasi itu 1,8%. Sementara di Februari itu 0,4% bahkan, yang terjadi malah deflasi. Nah, artinya ini apa? Mayoritas ekonom itu expect demand di Januari dan Februari di sini, tapi yang terjadi malah sebaliknya di bawah. Tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai, padahal ini kan festivities. Bulan Februari itu harusnya menuju bulan Maret itu demand lagi di atas gitu kan. Nah hal yang lain juga menarik adalah kalau kita bicara PPH 21, itu juga di APBN itu kita melihat proyeksinya justru turun. Nah ini kan juga berarti kita bicara mengenai potensi di sektor formal yang semakin terbatas. Nah itu isu efisiensi. Terus kemudian kita bicara mengenai isu resiko fiskal. Goldman Sachs mendowngrade kita salah satu dari isu resiko fiskal 2,9% katanya. Ini kalau APBN kita itu kan forecastnya atau ekspektasi tahun ini 2,53% defisit. Sementara Goldman Sachs melihat nggak bisa 2,53% ini, pasti 2,9%. Nah sebenarnya jawabannya sudah ada di Inpres 1 2025 tentang efisiensi. Nah ini kan berarti nggak mampu dikomunikasikan sampai Goldman Sachs gitu melihat bahwa risiko fiskal kita akan meledak sampai 2,9%. Memang masih di bawah batas undang-undang, tapi ini adalah isu negatif yang lainnya. Isu yang negatif yang berikutnya, core tax. Memang gagal selama bulan Januari mengakibatkan adanya drop 40% di tax revenue kita di bulan Januarinya, di bulan Februari agak lebih mending, all in all jatuhan revenue kita dari sisi tax 30% sehingga ada defisit 31 triliun 0,13%. Ini yang pertama semenjak 4 tahun terakhir. Berita negatif lainnya gitu kan. Nah begitu Danantara seharusnya kan positif. Tapi kemudian market melihatnya, oh ini takut nih ada potensi risiko sistemik karena ada banking di situ. Pas Danantara launching saya lihat itu saham perbankan itu anjlok semua yang masuk di Danantara. Artinya apa? Takut, khawatir akan ada risiko sistemik. Belum diceritakan secara baik ya. Artinya kan potensi besar
tapi ternyata tidak mampu untuk diceritakan dengan baik. Sehingga kemudian kalau kita lihat di hari Selasa, nah ini jarang-jarang ya, dengan para pelaku pasar pasti udah pada tahu. Jarang sekali di hari Selasa, kalaupun kita melihat peristiwa global itu jarang, kecuali Black Tuesday di Great Depression tahun 1929. Ini kenapa bisa terjadi hari Selasa? Biasanya hari Senin atau Jumat. Ternyata a bit of everything tadi, itu semakin lama semakin menekan, negatifnya nggak besar-besar banget. Tapi tadi asing, sudah lihat short emerging markets, jadi tidak butuh yang negatif, sangat negatif. Sedikit negatif saja mereka sudah keluar, sehingga ketika ini semua dikumpulkan, anjloklah saham kita di tahun ini. Jadi bom begitu ya. Oke, tetapi resiko-resiko fiskal yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Fitra, apakah memang juga sudah menjadi pembahasan tersendiri di DPR? Ya betul, saya sedikit nambahkan aja bahwa tadi kan yang disampaikan oleh Mas Fitra ini memang betul, artinya dari luar ini berpandangan kepada rumors, ya kan gitu. Seolah-olah efisiensi ini adalah pemotongan, padahal tidak. Efisiensi ini adalah realokasi anggaran sehingga yang sebelumnya anggaran itu dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya tidak ada outputnya, announcement ataupun kemudian terkait dengan ATK dan lain-lain sudah tidak relevan kan gitu. Itu dialihkan kepada budget pembangunan sekolah kan gitu. Makan bergizi gratis yang mana pada akhirnya akan bisa meningkatkan ekonomi di daerah. Ini akan menjadi driver ekonomi di daerah dengan harapan daerah tumbuh, otomatis pertumbuhan ekonomi nasional bisa lebih membaik. Nah, kemudian terkait dengan pandangan daripada Goldman Sachs gitu. Itu kan sangat jauh sekali kalau mereka melakukan teropong gitu. Sementara kami yang sehari-hari berhubungan dengan otoritas, dengan kementerian, dengan central bank itu tahu persis gitu. Jangan sampai ini rumors ini yang kemudian berkembang dan menyebabkan kekhawatiran daripada para pelaku pasar, para investor kan gitu. Jadi saya pikir memang ini perlu diluruskan. Tadi saya sepakat memang kedepannya ini perlu dilakukan pola komunikasi yang lebih intens. Kemarin kami ketika IHSG itu rontok, teman-teman dari parlemen itu datang untuk memberikan dukungan dan memberikan informasi. Bahkan beberapa hari setelahnya kemudian ada lagi acara yang memberikan penajaman, edukasi tambahan bahwa kondisi ekonomi makro kita ini tidak ada masalah gitu. Kalau kita sebutkan bahwa bank tadi rontok, saham-saham bank, Himbara, karena adanya Danantara, saya pikir nggak seperti itu juga. Karena bank-bank lain juga ikut rontok yang tidak masuk di dalam Danantara. BCA ikut nyungsep juga kan gitu. BCA risiko sistemik itu semuanya. Boleh dipakai Nah, jadi maksud saya gini Mas, marilah kita pandang, berikan kepercayaan kepada pemerintah. Dan kita ini harus juga mendukung menjadi agent of change yang menyuarakan hal-hal positif. Kita di dalam arah yang baik, trajektori ataupun kita punya arah dan sasaran-sasaran dan juga target-target kerja itu tercapai. Oke. Ketika disebutkan bahwa kepercayaan asing berkurang, SRBI masih penyerapannya sesuai dengan postur APBN. Tidak ada masalah. Bank Mandiri menerbitkan global bond kemarin itu kalau nggak salah 800 juta dolar. Habis, oversubscribe. Nah, artinya memang ada hal lain yang nanti perlu kita dalami. Saya di DPR mungkin masa sidang selanjutnya ini akan secara khusus nanti terkait dengan pasar modal ini kita berikan penguatan. Akan ada pembahasan lebih dalam soal ini, tetapi Mas Fitra, Anda mau menanggapi mungkin? Ya, saya tertarik dengan obligasi ya. Obligasi kita memang kalau bicara year to date itu positif ya, positif inflow ya dibandingkan dengan yang equity market. Tapi begini, bonds itu memang kan mekanisme proteksi terhadap growth ya. Kalau misalnya kita mau yang tadi Pak Peri juga sempat sampaikan, ya fixed income namanya kan. Apalagi kalau kita bicara pemerintah, itu kan obligasinya itu 7,1% pada saat itu ya, pada saat market crash itu 7,1%, sekarang sudah 7,2, 7,3% yieldnya untuk tenor 10 tahun. Nah dibandingkan dengan Vietnam yang 3%, ya sudah pastilah orang pasti masuk bond gitu kan. Dan apalagi ini sebenarnya kalau kita bicara pada saat itu, ketika pemerintah menerbitkan obligasi, ketika market ya saya setuju bukan market crash ya, trading halt ya, ketika equity lagi down, ya mereka ngalir semua udah kesedot semua ke obligasi. Nah ini berarti kan kita harus lihat nih, jangan sampai kemudian ini ada efek crowding out.
terhadap potensi growth ya ke depannya. Itu yang kemudian harus kita perhatikan, kita manage, dan tentunya yang paling penting lagi adalah bagaimana pola komunikasi pemerintah itu harus diperbaiki. Pola komunikasi pemerintah harus diperbaiki. Kalau tadi kita lihat juga ada pergeseran portofolio ini ke emerging dan juga ke emas begitu ya. Nanti saya akan coba dalami dengan Pak Alfred. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.